Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video ini dan di podcast kali ini karena ini juga materi untuk di podcast ya. Hari ini kita sudah memasuki hari keberapa puasa ya? Ya pokoknya sudah lebih puluhan. Alhamdulillah ya. Semoga buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa tunai full gitu ya selama 29 atau 30 hari. Oke. Hari ini di video kali ini atau di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk bisa lebih kaya daripada sebelumnya. Ini agak-agak terlalu muluk mungkin judulnya, tapi ya gimana ya? Ini teori yang saya pelajari gitu ya setelah sekian lama, dan memang menurut saya sesuatu yang works gitu untuk saya kerjakan gitu ya. Mungkin juga teman-teman yang menjalankan teori ini atau mungkin ilmu ini bisa juga sharing di video kali ini gitu ya, kira-kira bagaimana pengalamannya gitu. Nah ini kita akan bahas caranya gitu, bagaimana cara untuk bisa kaya. Sebenarnya simple banget gitu, ada 4 cara sebenarnya kita bahas ya. Yang pertama adalah perbanyak channel pemasukan. Nah, untuk jadi kaya itu kan harus ada uang yang masuk dulu gitu ya. Makanya di sini kita harus memperbanyak channel atau jalur-jalur pemasukan penghasilan gitu. Entah itu melalui kerjaan utama atau mungkin usaha sampingan atau mungkin dari misalnya jasa, buka usaha jasa misalnya, banyak lah gitu ya. Di sini channel pemasukan bukan berarti harus punya bisnis ya, nggak selalu gitu, bisa aja cara-cara yang lain gitu, buka jasa misalnya, atau mungkin buka buka apa lagi buka kerjaan sendiri misalnya, kayak begitu ya, bisa kayak begitu. Terus yang kedua adalah kurangi pemasukan yang nggak perlu. Nah ini biasanya yang susah dikontrol gitu dari kita gitu, karena apa ya, ada banyak hal yang mungkin mempengaruhi pengeluaran kita gitu. Mungkin bisa jadi kemakan gengsi bisa jadi, atau mungkin omongan-omongan tetangga yang julid misalnya, atau mungkin hate comment atau negatif comment dari keluarga atau mertua gitu ya, yang bikin kita jadi apa ya, istilahnya kayak terbawa nafsu untuk bisa membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka omongin gitu. Padahal kita nggak perlu harus sesusah itu gitu untuk nanggepin omongan mereka, karena ya buat apa juga gitu. Ketika kita menanggapi omongan mereka, merespon omongan mereka, berarti mereka merasa omongan mereka itu benar gitu. Tapi ketika kita cuekin, ketika kita jalan aja gitu buat masa bodoh dengan omongan-omongan orang, mereka dengan sendirinya akan diam gitu. Mereka dengan sendirinya akan sadar, oh ternyata aku salah gitu ya. Meskipun ya mungkin butuh waktu gitu ya, tapi nggak masalah juga gitu, karena bukan urusan kita untuk menahan omongan orang lain. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa lebih kaya daripada sebelumnya. Nah, itu yang fokus kita gitu. Jangan sampai kita salah fokus, dan juga apa ya, jangan sampai goyah gitu. Jangan sampai nggak bisa terkontrol pengeluarannya gitu karena hal-hal yang seperti ini. Karena dengan mengontrol pengeluaran, kita jadi akan lebih mudah untuk mengatur keuangan kita gitu. Ketika kita tahu apa yang kita keluarkan, uangnya ini untuk apa aja gitu ya. Jadi kita di sini bisa tahu, oh ternyata aku sering kali mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Bulan depan akan aku kurangi gitu, atau akan aku alihkan uangnya ke hal-hal yang lebih produktif. Misalnya investasi ke saham, atau mungkin investasi leher ke atas, beli buku, ikut e-course, ikut workshop, seminar, segala macam lah. Intinya yang bisa menambah wawasan kita dalam bidang yang kita jalani gitu. Jadi kita lebih lebih apa ya lebih lebih punya bekal untuk bisa mengembangkan apa yang kita dalami selama ini gitu ya. Terus yang ketiga adalah investasikan uang yang sudah masuk atau aset yang kita punya untuk bisa menghasilkan lebih banyak pemasukan. Nah ini yang terpenting, bukan terpenting, maksudnya gimana ya? Investasi ini kadang-kadang suka terdistorsi, bukan terdistorsi, gimana ya bilangnya ya? Suka abu-abu gitu. Investasi ini apakah investasi rumah atau investasi mobil misalnya? Bisa jadi, tapi kan kalau misalnya untuk jarak dekat, untuk jangka pendek gitu ya,
rumah tuh nggak terlalu nggak terlalu bisa diandalkan, karena rumah itu jatuhnya investasi jangka panjang gitu ya. Kecuali kita developer, misalnya developer mungkin butuh waktu lebih sedikit, lebih lebih pendek daripada untuk investasi rumah atau properti yang satuan misalnya kayak begitu ya. Tapi kita di sini lebih lebih ke fokusnya adalah fokus ke aset yang lebih produktif, yang bisa bekerja dalam tanda kutip, bekerja untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang. Misalnya investasinya ke saham misalnya, atau investasi ke reksadana dulu kayak gitu. Kayak saya misalnya investasinya reksadana gitu ya. Jadi uangnya sebagian saya tabung, sebagian saya masukin ke reksadana, tabungan reksadana lah gitu. Di bibit saya mainnya gitu ya. Kalau misalnya jago main saham, silakan main saham gitu. Tapi saya sendiri nggak berani sejauh ini nggak berani main saham gitu ya. Saya taunya ya udahlah reksadana, saya masukin uang ke sana biar orang lain yang ngurusin gitu. Saya percaya mereka, ya udahlah gitu. Jadi itu bisa juga investasinya ilmu misalnya. Ilmu apa misalnya, teman-teman butuh butuh ilmu apa di bidang yang teman-teman geluti gitu. Bisa investasi kelas online misalnya, atau mungkin ikut workshop, masuk komunitas, atau mungkin ikut seminar misalnya begitu ya. Bisa jadi kayak begitu. Tapi yang terpenting adalah dari investasi ini adalah kita menjalankannya gitu, jangan cuma teori doang. Nah ini masalahnya yang kadang-kadang orang-orang tuh suka salah gitu. Mereka mengira ketika beli kelas online, atau mungkin ketika beli buku, beli ikut seminar, ikut workshop gitu ya, mereka udah melaksanakan apa yang mereka harus laksanakan gitu. Padahal membeli kelas online atau mungkin ikutan workshop dan seminar segala macam itu adalah langkah awal sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah praktek gitu. Nah ini yang gak dijalanin gitu. Ini yang mereka nggak mau gitu ngejalanin. Padahal kuncinya kan di situ sebenarnya. Kunci dari investasi leher ke atas atau investasi aset itu adalah jalan, praktek gitu. Gak cuman beli ya udah terus diem, nggak bisa soalnya. Jadi itu ya teman-teman ya, 3. Yang keempat adalah ulangi semua yang dari nomor 1, 2, 3 tadi teman-teman. Jadi ketika sudah ketemu polanya, ketika sudah ketemu channel pemasukan yang banyak gitu ya, ketika sudah memperbanyak channel pemasukan, mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, terus menginvestasikan ke hal-hal yang lebih produktif, itu kemudian diulangi. Jadi itu yang bisa membuat kita jadi lebih kaya daripada sebelumnya. Nah masalahnya memulai dari nomor 1 sampai 3 ini yang teman-teman kadang-kadang mungkin kesulitan gitu. Ada masalah di mana misalnya, nggak tahu caranya gimana, atau bingung harus mulai dari mana misalnya kayak begitu ya. Nah ya mungkin teman-teman pengen dibahas lebih jauh tentang 4 poin tadi, silahkan ditulis di kolom komentar kira-kira poin mana yang menurut teman-teman tuh banyak masalahnya gitu, atau mungkin teman-teman bingung mau menjalankannya dari mana misalnya gitu. Tulis aja di kolom komentar gitu ya. Di sini saya cuman ngasih teori yang saya pelajari dan saya praktekkan juga gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjalankannya gitu. Jangan cuman sekadar nonton video ini doang tapi nggak ada prakteknya sama sekali gitu ya. Tapi inti dari video ini adalah praktek gitu, praktek. Karena ya semuanya juga teori sih gitu ya. Semuanya yang dibagikan di Facebook, semuanya yang dibagikan di media sosial manapun itu adalah teori. Dan untuk bisa menghasilkan dari teori itu praktek tentu saja gitu. Jadi kadang-kadang ada yang salah gitu. Ketika orang sharing-sharing gitu ya, ini bilangnya ya cuman teori doang. Lah gimana? Emang teorinya begitu kok, mereka yang menjalankan itu teorinya seperti itu gitu. Mereka menjalankan prakteknya ya dengan teori itu gitu. Mereka bekalnya itu. Terus gimana caranya kalau misalnya nggak ngasih teori, tahu-tahu praktek gitu ya, bingung juga kan. Gimana caranya teman-teman bisa praktek kalau nggak tahu teorinya duluan gitu. Atau mungkin praktek tapi bingung gitu, mau mulai dari mana kan, nggak jelas juga gitu. Makanya kita harus tahu teorinya dulu kayak gimana biar bisa praktekinnya lebih lebih efektif dan lebih efisien. Karena percuma kalau misalnya jago praktek gitu ya, ternyata yang dipraktekin salah selama ini misalnya kayak begitu, bisa juga kan. Nah itu yang teman-teman mesti tahu gitu. Jadi inti dari video ini adalah 4 poin tadi dan juga praktek ya teman-teman. Jadi nggak bisa cuma dengerin doang terus aku habis dengerin ini langsung jadi lebih kaya, nggak. Tidak ada jaminan ketika teman-teman dengerin video ini langsung jadi lebih kaya. Coba teman-teman praktek gitu. Karena kuncinya adalah di praktek, bukan dari nonton doang. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman memahami apa yang ada di video ini. Kalau misalnya kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar.
Kalau misalnya ada kritik saran tentang channel ini atau tentang topik di video ini, silahkan tulis di kolom komentar juga. Yang gratisan silahkan cek di deskripsi. Jangan lupa untuk selalu cek deskripsi di video manapun yang ada di channel ini, karena biasanya di situ ada hal-hal yang lebih informatif, ada hal gratisan juga di sana. Media sosial saya juga ada di sana yang lain selain di YouTube gitu ya. Ada juga di situ, silahkan kalau mau di-follow boleh, silahkan. Terus jangan lupa untuk di subscribe dan juga nyari loncengnya untuk biar teman-teman tuh nggak ketinggalan video-video baru dari channel ini gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini dan juga dengerin podcastnya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, dan juga kalau misalnya menurut teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan dibagikan ke komunitasnya, grupnya, atau mungkin ke keluarganya yang mungkin pengen jadi lebih kaya gitu ya, biar mereka juga tahu oh ternyata cara lebih kaya itu kayak begini gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis dan mendengarkan podcast ini sampai habis. Semoga bisa ketemu di video-video dan podcast-podcast berikutnya. Saya Radian undur diri, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.